Itu saya pernah remblong dulur. Ini jujur ya, pengalaman pribadi saya, nggak bohong. Saya bersama teman saya yang bernama Rido. Rido itu ya teman saya. Itu saya memakai motornya itu Vario. Lah terus di situ rem kita itu saya saya yang gimana ya dulur. Saya mengendarai itu remnya blong dulur. Lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dulur Ilyasat. Oke dulur, kali ini saya mau ke Batu Cangar, ke Jalan Cangar ya dulur. Kali ini tepatnya kalau nggak salah jam 10 atau jam setengah 10 lah. Ya jam segituan lur. Kali ini saya ditemenin sama teman saya yang bernama Ricky Sanjaya. Ricky Sanjaya adalah teman saya yang biasanya dulur yang mukanya kayak Cina itu dulur. Ya Cina Jawa lah. Oke dulur-dulurku, untuk ke jalur Cangar itu belok kiri ya dulur. Lah perlu diketahui jalur Cangar itu jalur yang bahaya dulur. Terutama untuk para bikers medik. Kalau ke jalur Cangar itu kalau bisa jangan pakai medik dulur. Untuk apa? Untuk ya jaga-jaga lah adanya rem blong. Karena di sana itu jalannya curam dulur. Udah banyak menelan jiwa. Saya di sana juga berulang kali melihat ya korban jiwa lah lur, melihat kecelakaan karena di sana jalurnya itu berbahaya dulur, tidak bisa disepelekan lah. Untuk dulur-dulurku yang belum tahu arah jalur Cangar itu, Cangar adalah jalur yang menghubungkan antara kota Mojokerto dan kota Malang dulur, kota Batu, yang melewati Pacet dulur. Saya ini lagi di Pacet ya dulur. Lah ini itu namanya Kali Kromong dulur. Biasanya anak-anak di sini tuh ya begitulah, main-main di sini anak-anak Sanmorian. Di kamera kelihatan nggak lelur ya? Soalnya di sini tuh minim penerangan dulur. Jadi kalau mau ke Cangar kalau bisa ya disiapkan motornya biar ya gimana lagi ya, sampai sehat motornya dulur. Karena di Cangar itu bahkan bensin aja yang jualan bensin eceran itu jarang dulur. Apalagi kalau di alas itu nggak ada perumahan sama sekali dulur. Jadi kalau lewat sini dipersiapkan secara matang dulur. Sebelum melanjutkan video ini, bagi yang belum sholat silahkan sholat ya dulur. Bagi yang berpergian mau kemana-kemana jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan ya dulur. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dulur. Nah di sini tuh biasanya anak-anak nongkrong dulur. Nggak hanya di Mojokerto dan Batu Malang saja dulur, juga dari berbagai kota wilayah Mojokerto, seperti Surabaya, seperti Sidoarjo, Pasuruan, Jombang dan sebagainya dulur. Oh iya dulur, kalau lewat sini kalau bisa jangan sendirian dulur. Meskipun berani ya dulur, bukannya apa-apa. Untuk kalau ada motor rusak atau apa ya, itu supaya ada temen yang untuk nemenin dulur.
Di sini adalah jalur yang curam banget dulur. Di sini banyak menelan korban jiwa. Sampai banyaknya korban jiwa ya dulur. Di sini tempatnya itu dibuatkan oleh jalur penyelamat ya. Di sini biasanya banyak relawan-relawan yang berbaik hati untuk menjaga jalan inilah. Ya kalau biasanya lebih sering sih Minggu dulur. Minggu biasanya banyak. Nggak tahu kalau bulan puasa gini ya. Soalnya saya bulan puasa belum pernah ke Cangar. Ya beginilah kondisinya. Di sini banyak mobil-mobil pick up ya dulur. Mobil pick up biasanya untuk mengantarkan sayuran-sayuran dari Cangar biasanya. Tapi ini ke atas gak tahu ya dulur. Di Cangar memang jalurnya itu keren banget dulur. Alamnya itu masih ya di sekitar sini ya, yang alamnya masih padat ya di jalur Cangar ini dulur. Soalnya ya banyak alas-alas. Tapi di sini banyak yang curam dulur, sangat berbahaya. Di sini tak hanya motor-motor metik aja ya dulur yang sering terjadi kecelakaan, juga motor-motor lainnya dulur. Ya bukan hanya motor, bahkan mobil berulang kali sering kecelakaan sampai menelan korban jiwa dulur. Ya begitulah kondisi Cangar dulur. Jadi yang belum pernah kesini harap berhati-hati ya dulur. Meskipun pernah kesini, rumah saya dekat sini ya. Itu medannya itu gimana ya? Ya sulit dulur. Dalam arti ya sangat kayak belok-belokannya itu loh. Kalau malam apalagi sulit dimengerti. Ya beginilah kondisinya. Ini masih di ya rumah makan ya dulur, sekitar rumah makan pedesaan. Belum di alasnya dulur. Ya beginilah. Di sini juga banyak tempat-tempat ngopi, tempat-tempat ya begitu, ya tempat-tempat makan, istirahat. Dari yang harga termurah ya berapaan ya? 3 ribuan per minuman ya juga ada, sampai puluhan ribu juga ada. Tergantung tempat dan fasilitas juga ya dulur. Nah kalau di sini kalau nggak puasa ya dulur, kalau nggak puasa itu ada, misalnya bukan bulan Ramadan yang saya maksud, itu ada jualan nasi jagung dulur. Kalau bulan Ramadan sih nggak tahu dulur ada atau enggak. Soalnya kan biasanya kalau bulan Ramadan warung-warung tutup dulur. Di sini nasi jagungnya biasanya hangat dulur. Jadi di tempat saya ini yang dingin ya gak dingin, ya sangat dingin lah. Jadi kalau kesini ya jangan lupa pakai jaket yang tebel lah, yang tebel. Karena ya saya tahu kita sebagai ya Jones ya dulur, nggak ada yang merangkul kita, nggak ada yang nyabuk. Aduh, nggak ada yang nyabuk di belakang kita ya, nggak ada hangat-hangat. Ya gimana ya dulur, ya kita harus menerima nasib aja sebagai Jonas. Sabar dulur, pasti ada waktunya untuk ya menikmati itu semua. Apalagi kalau halal kan enak kalau halal. Kalau di sini tuh saya ya jarang ada tambal ban dulur, bahkan tidak ada ya. Saya jarang nemuin tambal ban. Jadi kalau di sini ya bannya dipersiapkan. Jangan hanya bensinnya ya dulur. Ban, rantai, apalagi remnya dulur. Oke ya, tips dari saya dulur. Kalau di Cangar itu kalau mau ke Cangar itu ya dulur, jangan lupa untuk ya itu
remnya dipersiapkan, jangan suka ngerem tuh dulur. Dalam arti ya remnya jangan di terus-terusan ngerem lah tuh dulur. Pakailah perselang. Kalau rem itu ada jedanya ya, ada jedanya tuh dulur. Jangan ngerem terus, itu bisa mengakibatkan fatal tuh dulur. Ya seperti rem blong gitu. Jadi rem kita itu, kampas kita ya tuh dulur, itu panas tuh dulur. Panas, jadi ya rem kalau panas itu ngeslong, ngeblong tuh dulur. Jadi ya kita dikit-dikit beristirahat lah, beristirahat, apalagi ada jalur-jalur tertentu yang diwajibkan untuk istirahat ya, itu istirahat aja tuh dulur. Jadi rem kita itu nanti bakalan ya gimana ya tuh dulur, bakal dingin dengan sendirinya itu dulur. Jadi rem kita itu ya, kalau pengalaman pribadi saya dulu pernah pakai Vario 125, itu saya pernah rem blong tuh dulur. Ini jujur ya, pengalaman pribadi saya, nggak bohong. Saya bersama teman saya yang bernama Rido itu ya teman saya. Itu saya memakai motornya itu Vario. Lah terus di situ rem kita itu saya yang gimana ya tuh dulur. Saya mengendarai itu remnya blong tuh dulur. Lah habis rem blong itu saya kerasa tuh dulur, dia kan gak berani untuk turun ya tuh dulur. Saya yang jogiin lah. Habis itu, habis rem blong saya istirahat, memutuskan untuk istirahat. Lah alhamdulillahnya itu rem blong itu saya, sebelum rem blong saya udah kerasa. Akhirnya saya berhenti istirahat ke warung dan agak lama saya kasih air dan akhirnya remnya bisa kembali. Ya intinya begitulah dulur. Jangan memaksakan untuk terus dulur. Jangan lupa untuk selalu beristirahat. Ya begitulah. Kalau metik dulur bahaya dulur. Gak ada perselang soalnya dulur. Oke dulur, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tunggu konten-konten menarik lainnya dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.